lan mempengaruhi lan berpengaruh bihadorotihim kelawan kebudayaane nipti kelawan kebudayaane Aromi wastakdamat lan gunakno sapa apa qabailun nipti khottahum ing khote wong Aromi wa minal khotin nipti lan saking khot nipti istambato muncul apa al khotul arabi khot arabi wahidan wa akhoda lan jupuk sapa Arab syai'an ing suci-wiji fa syai'an ing mongko suci-wiji ya taba'adu kang ngadoh apa syai' anil aslil nipti saking asale nipti hatta ittakhadha saengga ngalap apa khotul Arab suratan ing bentuk jadidatan kang anyar fil qarni ing dalam abad al khamisal miladi abad 5 Masehi takriban ing dalam kira-kirane urifa dan warwi via ing dalam via ing dalam khot nipti ini ada hubungannya dengan orang-orang Aromi. Orang-orang Aromi. Ini entek sudah habis ini orang-orangnya ini. Dari nipti perjalanan ini akan lebih lengkap kalau Anda juga membaca di Fanul Khoti atau di Atlasul Khoti wal Khutut. Ini masyhur. Jadi dari nipti itu masuk ke Mekah. Akhirnya menjadi khot makili. Khot makili. Ya, khot makili ini khot yang kotak-kotak. Khot makili. Kita di sini mengatakan kufi, tapi sebenarnya itu bukan kufi, tapi adalah khot makili, khot kotak-kotak. Sebab kufi itu muncul pasca Rasulullah. Jadi kufi yang memunculkan adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau khot pada era Rasulullah itu bukan khot kufi, melainkan khot Makki atau khot Mekah atau khot Makili, gitu kan. Dan yang ada lagi teori lagi yaitu bukan khot Makili tapi ini khot Hijazi. Karena digunakan oleh orang-orang Hijaz. Orang-orang Hijaz itu ya Mekah dan Madinah. Ya, banyak sekali pendapat yang bercerita tentang ini. Dan itu semua saya kira perbedaan-perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi khot Hijazi itu ya khot Mekah dan khot Madinah, gitu kan. Ada yang mengatakan ini khot Makili. Khot Makili itu yang digunakan di khot Mekah dan digunakan juga dengan khot Makki dan juga ada khot Madani. Anyway semuanya sama. Jadi khot Hijazi. Anda boleh mengatakan ini khot Hijazi, Anda boleh juga mengatakan secara spesifik adalah khot Makili yang kotak-kotak dan banyak digunakan di Mekah, sedangkan yang digunakan di Madinah itu lebih lentur. Khotnya lebih lentur. Akan tapi tidak meninggalkan asar atau pengaruh dari khot Makili. Karena bagaimanapun juga Mekah waktu itu merupakan kota metropolitan yang menjadi tujuan banyak kabilah. Ketika kabilah berdagang dari Arab ke Syam atau dari Syam ke Arab, mereka pasti akan melalui Mekah, dan mereka akan tinggal di sana beberapa saat. Karena adanya itu adalah syair-syair pemenang lomba pada kontes Suk Ukas, ya, diadakan setiap tahun sekali. Ya. Nah, sekarang yang digantung adalah syair-syair dari yang maha penyair, gitu loh. Yang digantung di Ka'bah itu, kiswah itu ditulisi dengan puisi-puisi dari maha pembuat puisi, gitu loh. Jadi mahasiskan dengan atau diwarnai dengan ruh Islam, itu loh. Tawaf yang asalnya telanjang dikasih baju, oke, tetap tawaf. Kalimat-kalimatnya diganti dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, ya kan. Kemudian puisi-puisi pada era Suk Ukas digantikan dengan tulisan-tulisan Al-Qur'an, gitu kan. Yang juga tidak kalah puitisnya dengan puisi-puisi orang Arab. Dulu orang-orang Arab itu ada seorang ya, nah ini kan tetap tidak bagus, ya kan. Qori'a mal qori'a wa ma adraka mal qori'a itu aja, hanya dengan satu surat aja ditantang orang-orang Quraisy, orang-orang Arab waktu itu. Barang siapa yang bisa membuat seindah waqabaila arabiyatin lan qabila Arab. Fa urifa mongko den kenal bil ambari kelawan ambari. Wal khiri lan khiri fil jahiliyah ing dalem
ing dalam masa jahiliyah. Wa urifa bil Hijazi, ya, lan den weruhi bil Hijazi kelawan Hijazi, wal Makki lan Makki, wal Madani lan Madani, wal Makili lan Makili, ya. Wal Kufi lan Kufi fi sodril Islam ing dalam awal-awale Islam. Fakana mangko ono apa Arab fil jahiliyah ing dalam jahiliyah iku yumayyizuna bedakno sapa jahiliyah arba'ata anwa'in ing papat pira-pira macem minal khutut sing pira-pira khot. Hiya utawi khot iku al-khiri. Ya, khot khiri. Nisbatan ilal khira. Dinisbatno maring khira. Khira ini satu daerah di utara Saudi. Wal ambari lan ambari. Nisbatan ilal ambar. Dinisbatno maring suku Ambar. Wal Makki lan Makki nisbatan ila Makkah, dinisbatno maring Mekah. Wal Madani lan Madani nisbatan ila Madinah al-Munawwarah, dinisbatno maring Madinah al-Munawwarah. Ya. Adapun Hiri ataupun Ambari ini sudah semakin sedikit, waktu itu sedikit sekali digunakan karena kalah dengan Makki ataupun Madani. Karena kedua kota ini kayaknya memang sudah disetting sama Allah untuk menjadi kota besar belakangannya, ya kan? Belakangan akan disetting menjadi kota besar. Ya. Wa min Madinatil Kufah, lan saking Madinah Kufah, saking kutha Kufah, alati kang buniat kang den bangun apa Kufah fi khilafatil Faruq ing dalam kekhalifahan Faruq Umar bin Khattab. Wa ala yadi qabailin lan ing atase tangane pira-pira kabilah min ahlil khira saking ahlil khira wal ambar lan ambar alladzina kang kanu kang ana sapa ahlul khira wal ambar iku qad nazahu, teman-teman wis pindah sapa ambar wa khira wa ambar ilal Kufah maring Kufah. Za'a moncer terkenal ya wa intasyara lan nyebar apa awalu anwa'in maceme pertamane pira-pira macam khot awalu anwa'il khotil arabi. Pertamane macam-macamnya khot Arab. Wahua utawi awal iku al khotul kufi, khot kufi, gitu ya. Jadi mungkin saat ini setelah kita mengetahui ini, maka kalau kita ditanya Quran era Rasulullah itu ditulis menggunakan khot apa? Bukan khot kufi, ya kan? Melainkan khot Makki, gitu kan? Karena khot kufi itu lahir pasca wafatnya Rasulullah. Ya, pada di Kufah dinamakan Kufi karena berasal dari Kufah dan pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, gitu loh. Nah, sedangkan kalau kota Kufah sendiri didirikan oleh Umar bin Khattab, ya, didirikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian banyak di situ orang-orang Ambar, orang-orang Khira masuk ke situ, ya, pindah sana. Nah, pada era Khalifah Ali bin Abi Thalib, Kufah menjadi ibu kota. Baghdad belum menjadi ibu kota. Ibu kotanya adalah Kufah. Kemudian perang sama Muawiyah, akhirnya berpindah ke Damaskus. Nah, di Damaskus inilah mulai muncul jenis-jenis khot yang lentur. Ya, tumar, muhakkok, roihani, sulus, nifus sulus, dan seterusnya. Loh, ada anak baru. Nah, kana ono lil khotil arabi ing dalam khot Arab fitil kalfatur ing dalam mongso surotani apa surotani rong bentuk awalan asuratul jafa al yabisa, bentuk kang kaku, ya, asura bentuk al jafa kang kaku, al yabisa kang atos, kaku kotak-kotak. Waya glibulan kaprae alaiha ing atase sura apa at-tarbiu persegi, wa urifat lan den kenal apa asura bil jazmi kelawan khot jazm, ya. Wa amalan umum apa istikhdamuha penggunaane sura fil mawadhi ing dalam pira-pira kondisi alati kang yuroi kang menuntut apa mawa
kang menuntut apa mawadhi fi kitabatia ing sorry alati kang yura ikang menuntut fi kitabatia ing dalam penulisane sura apa at-ta'anni apa at-ta'anni apa pelan-pelan apa ta'anni alon-alon waktu udah lan ya podo pelan-pelan mislu kita batil masokhifil kabiro sepadane tulisane masokhif pira-pira mushaf al kabiro kang gede wal kita lan tulisan alal maharib ingat alal maharib ing atas pira-pira mihrab wa abwabil masajid lan pira-pira lawange masjid. Jadi pada waktu itu tulisan Arab itu ada dua model, yaitu satu tulisan yang keras, yang kaku-kaku. Nah, banyak kotak-kotaknya dan ini penggunaannya biasanya menuntut dalam penulisannya itu menuntut pelan-pelan, nggak bisa cepet-cepet ya ataan nih. Jadi seperti nulis mushaf besar itu nggak bisa cepet-cepetan karena besar-besar hurufnya besar-besar. Nulis di atas mihrab itu juga besar-besar. Pintu-pintu masjid juga besar-besar. Itu nggak bisa pelan-pelan. Nah, mereka biasanya menggunakan para pemahat. Ya. Kemudian penulisan mushaf besar waktu itu di atas kulit karena teknologi kertas belum nyampe di orang-orang Arab. Teknologi kertas itu baru nyampe di orang-orang Arab pada era Khalifah Umayyah. Jadi pada era Khalifah Umayyah itu sudah mulai masuk teknologi kertas. Ya. Awal-awal era Umayyah itu masuk teknologi kertas. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang Cina lewat jalur Silk Road. Ya, jalur Silk Road itu jalur sutra. Jadi orang-orang Arab berdagang ke Cina lewat Pakistan, lewat Gurun Gobi, ya. Kemudian masuk ke Cina, Nepal, ya. Dan itu mereka berdagang damar, kemenyan, ya, dibawa ke sana. Kemudian dari sana, dari Cina, mereka balik lagi ke Arab, membawa kertas dan seterusnya. Nah, di sini mulai transfer. Makanya Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau bisin, karena waktu itu jarak dari Arab ke Cina, ya, menurut orang-orang pada saat itu sangat jauh dan berbahaya. Sangat jauh dan berbahaya. Tuh, di samping orang-orang Cina waktu itu memang hadorohnya juga Spanyol ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam mengenalkan sabun, mengenalkan drainase, bikin got, ya, kemudian mengenalkan mandi. Itu orang-orang Islam mengenalkan mandi. Nah, baru orang-orang Eropa kenal mandi. Itu pun pada abad-abad setelahnya, setelah Eropa kembali dikuasai orang-orang Kristen, ya, masih berkembang di Perancis itu orang tidak pernah mandi, ya. Mereka justru mengembangkan parfum agar mereka tidak perlu mandi dan baju itu sekali pakai, ya. Jadi orang-orang Perancis itu hari ini pakai baju ini, besok sudah hilang, ini baju sudah nggak ada, ganti lagi baju baru, ganti lagi karena baunya sudah nggak enak, ya kan? Mereka nggak malas nyuci, malas mandi, jadi cukup pakai parfum. Atau mungkin itu juga yang mendasari kenapa Perancis menjadi kota mode, ya kan? Karena tuntutan untuk membuat baju sangat tinggi. Nah, mungkin. Nah, as-suratul layyinah, suratul layyinah bentuk kang lemes. Waya glibulan kaprai alai yang atas sura, opal istidaro lingkaran, wat takwir ya lingkaran juga sama. Wa urifat lan den wuri bil maski kelawan latihan, kelawan masyek ya. Wa amma tadawuliha, wa amma lan umum wa tadawuluha penggunaane suratul layyinah fit tadwini sari ing dalam pembuku firriqo ing dalam kertas-kertas cilik
wal murasalati lan surat-surat, wal kitabatil mu'tadati lan pira-pira tulisan al mu'tadati kang umum, kang biasa. Jadi tulisan-tulisan yang lembut-lembut. Tulisan lembut-lembut ini atau yang lemes-lemes ini banyak digunakan untuk kegiatan keseharian. Seperti nyatet terdapat di Madinah. Gitu loh. Surah lainnya banyak terdapat di Madinah daripada di Mekah, gitu. Jadi makanya dari surah lainnya ini maka mereka banyak muarikhin atau para sejarawan mengatakan beda antara Makki dan Madani adalah kalau Makki itu keras kotak-kotak, sedangkan kalau Madani itu lebih lembut. Nah, kemudian ada lagi pendapat mengatakan dari Dr. Ibrahim Jam, yang layinah ini mempunyai bentuk seperti nasi saat ini. Mereka mengatakan, itulah yang mengatakan bahwa beliau berpendapat bahwa naskhi itu lebih dulu daripada kufi. Nah, naskhi itu lebih dulu daripada kufi. Bentuk dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya ini tulisan Madani. Nah, ini pendapat beliau. Tapi muarikhin yang lain atau para sejarah yang dalam ikilah kesempatan atau era al-mubkiro kang awal-awal mintari nasyatil khotil arabi yang dalam sejarah uripe khot Arab fil jahiliyah dalam jahiliyah wasodril Islam dan awal-awal Islam lam takun durung ono apa hunaka yang dalam mengkono-kono mau darurotun kebutuhan mendesak apa darurotun kebutuhan desak ila syakil khoti maring bentuk khot au ijamihi utawa ngkei titik utawa menehi titik khot falam yakun mongko ora ana mongko durung ana iku lil arabi kudu wong Arab hatta dzalikal waqti sampai mengkono waktu apa hajatun kebutuhan ila dawabiti syakliyah maring pastine bentuk li ihkami qiraatin kanggo njagani, kanggo nyekeli qiraah wa kitabatil lughatil arabiyyah lan nulis bahasa Arab. Wa zalalan dadi awal amru perkara alatil kal hal ing atase mengkono-kono mau tingkah hatta dhahara saengga muncul apa allahnu swara fi qiraatil Qur'ani ing dalam qiraatil Qur'an Al-Karim ala athari tawassu'i harakatil futuhatil islamiyah. Oh, dawa ya. Ing atase pengaruh meluasi perkembangan penaklukan Islam. Wadukhuli lan melbune wadukhuli aqwamin lan dukhuli pira-pira kaum min ghairil arabi saking saliyane Arab fil Islam ing dalam Islam. Fadharat mongko muncul apa tariqatul i'rab, tariqa atau carane i'rab atau asyakal, engke syakal. Jadi mulai a, i, u, babi, bu dan seterusnya. Kapan dibaca a, kapan dibaca i, kapan dibaca u atau kapan dibaca sebagai jazm li awali marotin maring pertama fil asril umawi ing dalam era Umawi ala yadi ibnil aswad ad-duali ala yadi abil aswad ad-duali wakalan ono apa asyaklu syakal bi istimali nukoti kelawan nggunakno titik wa kutibat lan ditulis bimidati ahmarin kelawan tinta abang li yukhalifa kron arae bedakno apa launumid krono nyulayani launa midadal kitabati ing wernane tintae tulisan wa kana lan ana apa hadhihi nukot iki kila titik iku tanubu ganteni is al arabiyati kang basa Arab fa hawaza mongko nyempurnakno sapa Khalil fi tariqati nukoti ibni Abil Aswad ing dalem tariqa titike Abil Aswad wa adliha lan apa ya ukurane atau pelanggaran itu apa ya? Pelanggaran itu bahasa Indonesia apa ya? Batasan ya. Pelanggaran ya batasane atau tata tertibnya. Wa abdala lan ganti sapa Ahmad Al-Farahidi nukota syakli ing titik syakal bisamani alamatin kelawan
8 pira-pira alamat. Wahia utawi alamat iku al fathatu wad dhammatu wal kasratu was sukun wasyiddah ila akhirih maring sateruse. Wa bidzalika lan kalawan ngono mau tahaqqaqa ngehaki apa terwujud lil arabiyah maring Arab apa al indibat kepastian fil qiraati ing dalem maca wa khufidhat lan den reksa min lahnil aajim saking suarane pira-pira wong ajam bil idhofati kelawan tambahan ilama maring barang adhofau kang nambahno sapa adhofa kang nambahno apa mahu ing lahen ilaiha maring kitaba apa hadzal nizam ikilah aturan min ba'di jamalin saking sebagiannya keindahan. Nah, pada waktu awal-awal perkembangan khot itu memang tidak dibutuhkan, titik itu tidak dibutuhkan. Jadi orang Arab itu sudah bisa membaca walahum qulubul la yaqiluna biha, itu sudah bisa membaca. Mereka sudah bisa membaca ini ain, ini bukan ghin. Ini qaf, ini bukan fa, gitu kan. Ini nun, ini bukan ba. Itu tahu mereka. Jadi mereka enak aja membaca walahum qulubun la yafqahuna biha walahum adzanun la yasmauna biha, itu enak. Tapi begitu meluasnya perkembangan Islam di negara-negara lain dan banyaknya kaum-kaum lain yang masuk Islam yang notabene tidak berbahasa Arab, maka bacaannya menjadi tidak karuan gitu loh. Maka kemudian Abul Asad Ad-Du'ali mempunyai inisiatif. Sebenarnya tidak hanya Abul Asad Ad-Du'ali, tapi ada juga saudaranya lagi. Saya agak lupa namanya itu. Ya. Jadi saudaranya, mereka berdua sebenarnya, Abul Asad Ad-Du'ali dan saudaranya. Setelah Abul Asad Ad-Du'ali diteruskan lagi dengan muridnya 2 orang. Nah, itu ini ada marhalatul ijam. Setelah marhalatul ijam, marhalatul nuqat. Marhalatul ijam itu pemberian titik untuk membedakan fa, qaf, kemudian membedakan ba, nun, ya, ta, dan seterusnya. Hanya untuk itu. Waktu itu masih belum orang-orang ajam yang masuk Islam belum begitu banyak. Sudah ada tapi belum begitu banyak. Sehingga untuk menuntun mereka membunyikan AIU-nya masih tidak kerepotan, gitu kan. Nah, begitu sudah luas, sudah banyak sekali orang yang masuk Islam, muncul problem lagi, yaitu AIU babi punya ini gimana? Maka ditambahi dengan thoriqatul syakel atau dengan nukto, titik 2 di atas, titik 2 di bawah, dengan waktu itu tintanya macam-macam. Pertama, mereka menggunakan ketika pada marhalatul ijam itu, pada marhalatul ijam untuk memberikan titik fa, qaf ataupun nun dan ba, matan itu ditulis dengan tulisan hitam, dengan tinta hitam. Kemudian nun, qaf atau titik-titik yang membedakan antara nun dengan ba, qaf dengan fa itu ditulis dengan menggunakan tinta merah. Nah, jadi Quran waktu itu mempunyai dua warna, merah sama hitam. Hitam untuk titiknya. Kemudian ketika muncul syakel, yaitu titik 2 di atas yang menunjukkan fathah, titik 2 di bawah menunjukkan kasro, kemudian ada bentuk sedikit seperti wawu yang menunjukkan doma, ya. Itu ditulis dengan menggunakan tinta apa? Macam-macam, ada yang menggunakan tinta biru, ada yang menggunakan tinta hijau, ada yang menggunakan tinta kuning, ya. Jadi hanya agar tidak sama dengan 2 lebih mudah dicerna. Doma menggunakan bentuk huruf wawu. Syiddah karena diambil dari huruf syiddah, dari huruf sin, maka dibikinlah seperti shin. Sukun dari kata jazm, maka diambil dari kepala jim, gitu loh. Jadi sukun itu sebetulnya dari kata ini jazm, berarti diambil dari kepala jim ini. Itu, maka muncul sukun. Fathah jelas garis di atas, kasro garis di bawah. Itu. Nah, terus ada lagi nanti beberapa tanda-tanda yang
Kalau Anda menemukan ada sin, kemudian ada tanda seperti ini, seperti kait begini, ya kan? Di naskhi itu ada seperti kait, itu sebenarnya juga tanda untuk membedakan bahwa ini bukan shin, meskipun sudah ada titik 3. Ro, bedanya ro sama za kan titik, ro sama. Tapi fil qarni atsaniya hijri ing dalam abad loro hijriyah al minal miladi abad 8 Masehi fi zaman Abdullah bin Marwan. Apa nizamul ijam aturan titik allazi kang yumayyizu kang bedakno bainal hurufi antarané huruf al mutasyabihat kang serupa kalba wal ya wa ta wa sa wal jim wal ha wa dzalika lam kunu mau ala yadi kullin min Yahya bin Ya'mur al-Udwani wa Nasr bin Asim al-Laisi. Nah, ini 2 orang. Yahya bin Ya'mur sama Nasir bin Asim ini adalah murite Abil Aswad ad-Du'ali. Wahuma utawi karone iku min jumlatina bihil basriyin. Ya. Saking jumlahe para wong pinter-pintere Basra. Wa min talamizati Abil Aswad ad-Du'ali, lan saking murite Abil Aswad ad-Du'ali. Liyastaqirra kron arae netepno wayak tamilan nyempurnakno bihadzan nizam kelawan bihadza kelawan iki nizama kitabatin ing aturan nulis wahijain lan ngeja wahijail hurufil arabi lan ngeja huruf Arab. Jadi disempurnakan lagi oleh Yahya bin Ya'mur dan Nasir bin Asim. Itu sampai akhirnya kita bisa menikmati saat ini. Kita bisa membaca huruf Arab dengan baik, kita juga bisa membunyikan huruf Arab sesuai dengan apa yang dibunyikan oleh orang-orang Arab itu sendiri. Nah, oke, baik. Ruwadul Madrasah Al-Arabiyah wa Anwa'ul Khututil fil Asraini Al-Umayyah Al-Abbasi nanti kita bahas besok. Oke. Nah, saat ini kita sudah selesai dulu. Ini cerita tentang atau berita tentang Madrasah Arabiyah waktu itu dan yang nantinya akan mempunyai pengaruh terhadap Madrasah Utsmaniyah di belakang. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Dari sini